hubungan kekerabatan, berhubungan darah gitu, terus ada kasih sayang di dalamnya juga gitu. Juga mirip-mirip sama kayak dia, terus kayak dia kita sama-sama di dalamnya bekerja sama, terus kayak saling peduli juga. Saudara itu yang akan ada di setiap suka dan duka. Pertama, aku anak kedua. Jadi anak pertama ya kayak harus ya lebih dewasa dari adik gitu kan, jadi harus lebih bisa mengatur diri juga gitu. Kalau jadi anak kedua kayak sebenarnya lebih enak, kadang kayak kadang kakak kita disuruh ngalah, cuman kayak kadang lebih ada tuntutan juga gitu. Kedua dari 6 bersaudara. Mungkin kadang ngerasa kayak tidak disayang sebagai anak kedua ya, jadi di tengah-tengah saja. Pengertian relasi dalam saudara kandung itu apa sih? Keseluruhan total dari interaksi dua atau individu lebih yang mempunyai orang tua biologis yang sama, yang berkaitan antara pengetahuan, persepsi, sikap, kepercayaan, dan perasaan melalui kebersamaan, tingkah laku, saling aktivitas kerjasama, tolong-menolong, serta penjagaan dan agresivitas yang dimana hubungannya saling terjalin dan berkaitan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi sleeping ready season yaitu yang pertama jarak usia, terus yang kedua itu ada urutan kelahiran. Oke, untuk anak pertama sangat dipengaruhi oleh orang tua. Anak pertama juga mempunyai tanggung jawab yang besar, cenderung berperan menjadi pemimpin. Sedangkan anak kedua itu dia sama anak pertama tidak berbeda. Bisa dibilang mereka sama-sama bersaing. Ada tekanan yang tersendiri yang mereka dapat dari orang tua. Sedangkan anak yang terakhir atau anak bungsu itu tuh dia tuh dimanja, disayang. Selanjutnya juga ada jumlah keluarga. Jadi tuh jumlah keluarga ini semakin banyak anggota keluarga, semakin banyak anaknya, itu juga semakin banyak orang itu sendiri belajar untuk bersosialisasi. Juga belajar untuk mendengarkan satu sama lain. Ya paling kalau aku cuma kayak sehari-hari paling rebutan, terus ya konflik kayak debat dikit, tapi kayak nggak pernah yang serius sih. Ya, sama aja sih, nggak pernah yang kayak serius. Paling kalau serius kehitung jadi 1-2 kali gitu. Kalau sih saya masih kayak konflik wajar aja. Dimensi sibling relationship. Yang pertama itu ada kehangatan yang ditandai dengan menyayangi, menerima, menghormati, dan juga menghargai. Bisa juga ditandai dengan kontak fisik seperti memberikan pelukan atau kecupan kepada saudara kandung. Yang kedua itu status atau relative power. Menurut Stoneman dan Brody pada tahun 1993, salah satu saudara mengasumsikan dirinya itu lebih dominan. Segala kebutuhan itu harus selalu dipenuhi oleh saudaranya dan akan marah jika keinginannya tidak terpenuhi. Selalu mengambil keuntungan, cenderung menyalahkan saudaranya jika ada yang salah. Lalu yang ketiga itu ada konflik. Perbedaan perlakuan orang tua kepada anak-anaknya menimbulkan konflik atau kecemburuan antar saudara. Biasanya anak bungsu yang lebih dimanja dan kakaknya yang kesel, akhirnya ada konflik. Lalu yang terakhir itu ada persaingan atau sibling rivalry. Nah, ini muncul karena memperebutkan kasih sayang orang tua. Ini tuh merupakan bentuk hubungan antar saudara kandung yang negatif, mengandung unsur kompetisi, kecemburuan, kemarahan, dan kebencian. Ini juga disebabkan oleh faktor internal seperti temperamen ataupun faktor eksternal, yaitu sikap orang tua yang berbeda kepada anak-anaknya. Mama sama papaku sih dulunya adil ya, jadi kayak nggak pernah memihak ke salah satu. Adil aja dulu. Aku juga sama sih, kayak dua-dua adil sama rata, nggak ada yang kayak pilih kasih. Nah, selanjutnya adalah hubungan orang tua dan anak. Berbagai macam pola asuh yang diberikan orang tua akan memberikan dampak kepada anak mengenai